Halo teman-teman, Om Swastiastu. Ketemu lagi bersama channel saya, Lempogne Channel. Jadi teman-teman, pada saat ini saya ingin melakukan pemangkasan tunas-tunas air yang tumbuh tidak beraturan pada percabangan pohon kelengkeng, yang tentunya nanti bisa mengganggu pertumbuhan atau penyerapan nutrisi menjadi tidak fokus naik ke atas. Maka dari itu tetap ikuti keseruan saya bagaimana cara pemangkasannya atau perawatannya, apa yang perlu kita lakukan nanti pada usia pohon segini. Maka dari itu tetap ikuti keseruan saya untuk memangkas tunas-tunas air yang tumbuh tidak beraturan. Baik, langsung saja kita eksekusi. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali tunas-tunas air yang tumbuh subur hampir di setiap cabang, tumbuh tidak beraturan. Kalau ini kita biarkan, nanti malah mengganggu konsentrasi pertumbuhan tanaman kita. Maka dari itu kita pangkas, kita hilangkan saja seperti ini. Kalau kita lihat tanaman ini memang cukup tinggi, tapi banyak tumbuh tunas-tunas air, ranting-ranting tumbuh tidak beraturan, cabang-cabang kecil yang tidak fokus kita buang, ranting-ranting kecil yang tentunya nanti bisa menghambat atau mengganggu pertumbuhan kita juga buang. Terus daun-daun tua seperti ini kita juga kurangi, dan semoga nantinya pertumbuhan kelengkeng kita akan menjadi maksimal dan tumbuh subur. Tentunya pada tunas air seperti ini kita harus berani manuver, kita pangkas. Coba kita lihat, ada cabang tegak lurus, maka ini harus kita potong. Ini tegak lurus naik, ini harus kita berani, harus kita buang. Jadi teman-teman, kalau kita tidak berani manuver sekarang, maka nanti kita akan menyesal. Paling tidak pada usia pohon segini kita harus berani ambil keputusan yang tepat, dan jangan sampai terlambat menentukan arah percabangan yang kita inginkan. Jadi untuk tunas air yang tumbuh tidak beraturan seperti ini tentunya nanti akan mengganggu pertumbuhan kelengkeng kita. Maka dari itu segera ambil tindakan seperti yang saya lakukan. Pertumbuhan kelengkeng kita akan maksimal, daun rimbun, terus kelihatan pendek tentunya. Jadi perawatan akan menjadi lebih mudah kalau kelengkeng kita kelihatan pendek. Dalam hal penyemprotan atau dicek, jadi akan lebih gampang. Daun-daun tua seperti ini kita juga kurangi. Nanti kalau dibiarkan akan banyak memakan nutrisi, maka dari itu kita kurangi. Jadi perawatan seperti ini
atau pemangkasan tunas-tunas air yang tumbuh tidak beraturan. Jadi harus kita cepat lakukan, jangan sampai terlambat. Harus segera kita potong atau pangkas. Pokoknya jangan merasa kasihan, gaspol. Ini demi kesuburan tanaman yang kita rawat. Harus berani manuver sejak dini. Pokoknya tetap semangat. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat hasilnya atau tampangnya setelah saya pangkas tadi sudah berbeda, karena saya menginginkan percabangan seperti ini. Ini terbentuk sejak dini karena perawatan-perawatan yang saya lakukan untuk menunjang terbentuknya pohon kelengken yang rimbun, tentunya pendek dan berbuah lebat. Ini sekarang sudah kelihatan dengan jelas batang dari pohon kelengkeng. Dibanding tadi rapat sekali, tunas-tunas air tumbuh tidak beraturan hampir di setiap batang. Jadi sekarang sudah sinar full bisa masuk mengenai batang tentunya, dan semoga nanti pertumbuhannya maksimal. Terus kita lanjut lihat ke pohon berikutnya, apakah ada tunas-tunas air yang tumbuh tidak beraturan. Coba kita lihat ini. Oh, ini tidak ada, pertumbuhannya bagus. Terus coba kita lihat yang di atas. Nah, ini coba kita lihat. Ya, batangnya bagus, tidak ada tunas air. Yang ini juga percabangannya juga sudah lumayan bagus. Terus yang di sebelah kiri ini bisa kita lihat apakah ada. Oh ya, ini ada satu. Kita langsung saja potong karena ini bisa nanti mengganggu konsentrasi karena nutrisi tidak fokus naik ke atas. Maka dari itu tunas-tunas air seperti ini kita harus buang. Terus kita lanjut, coba kita lihat pohon yang ini, apakah ada tunas air yang tumbuh tidak beraturan. Nah, seperti ini kita potong menjulang naik ke atas, sangat mengganggu. Jadi kalau ada tunas-tunas air seperti ini yang tumbuh hampir di setiap ranting-ranting, kita hilangkan saja, kita potong. Nah, ini dia hasilnya setelah tadi saya potong ranting-ranting tunas-tunas air yang tumbuh tidak beraturan. Jadi itu hasilnya. Terus kita lanjut ke pohon berikutnya. Coba kita lihat yang ini. Oh, tidak ada. Terus ini kemarin habis dipangkas, habis berbuah. Coba kita lihat kondisi pohon seperti ini, banyak sekali ranting-ranting tunas air yang tumbuh tidak beraturan seperti ini, rapat sekali, sinar tidak bisa masuk mengenai batang. Jadi kalau ada pohon kelengkeng seperti ini, kita harus segera pangkas atau kita hilangkan
tunas-tunas airnya rapat sekali. Sekali lagi coba kita lihat, tidak ada celah sinar masuk untuk mengenai pangkal batang. Jadi kalau dibiarkan nanti akan bisa menghambat pertumbuhan. Maka dari itu kita harus segera ambil tindakan. Nanti kita akan cepat kurangi daun-daun tuanya. Baik, langsung saja kita eksekusi. Jadi untuk pohon yang saya pangkas ini kemarin 4 bulan lalu habis panen, habis berbuah. Jadi setelah itu saya pangkas total. Sekarang penampakannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, daun pertumbuhannya rapat sekali. Tunas-tunas baru banyak bermunculan. Jadi sekarang kita harus tentukan, kita setting arah percabangan berikutnya, dan arah percabangan mana yang kita tentukan. Jadi cara seperti ini harus kita segera lakukan sejak dini. Nanti kalau dibiarkan rapat seperti ini, nanti pertumbuhannya tidak bagus. Nah, ini dia hasilnya dibandingkan dengan tadi. Pertumbuhan tunas-tunas baru rapat sekali, dan setelah saya pangkas ini bisa dilihat hasilnya sangat memuaskan. Jadi sinar sudah bisa full masuk mengenai pangkal batang. Dan tentunya nanti pertumbuhan akan maksimal kalau pohon sudah seperti ini. Demikianlah video dari saya tentang cara pengurangan tunas-tunas air yang tidak berfungsi pada pohon kelengkeng. Semoga video dari saya bermanfaat bagi teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Matur suksemo, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video lain dari saya. Dan semoga pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi saya terus bisa saya tambahkan. Sampai ketemu di lain kesempatan, di lain waktu. Salam sukses untuk kita semua. Om Santi 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 Om.